Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dosen Hasan Albab selaku dosen pengampu mata kuliah Ma'ani Al-Quran, dan tak lupa teman-teman ilmu Al-Quran Tafsir A semester 4 yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan Ma'ani Al-Quran pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan yaumil kiamat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hubungan lafal dan makna. Yang pertama adalah pengertian hubungan lafal dan makna yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nurul Mukaromah, NEM 19301100027. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara dari malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab yang terdapat segudang ilmu di dalamnya. Salah satunya ilmu yang mengungkap keindahan bahasa Al-Quran. Di antara ilmu yang penting adalah ilmu ma'ani. Secara sederhana, bahasa adalah kumpulan bunyi yang mengandung makna. Karenanya, hubungan antara lafal dan makna merupakan hal utama dari kajian bahasa. Menjadi kebutuhan dasar, hubungan lafal dan makna adalah bagian dari problematika pemikiran manusia paling dasar dan tidak dapat dimonopoli oleh ilmu bahasa saja. Berbagai disiplin ilmu dibutuhkan pada kajian tentang hubungan lafal dan makna, sehingga banyak aspek dari yang bersentuhan dengan bakar bahasa, budaya, fuqaha, filosof, sosial, dan lain sebagainya. Hubungan antara lafal dan makna merupakan dasar dari interaksi sosial manusia. Mengetahui bagaimana pentingnya lafal dan makna, dalam makalah ini akan membahas berbagai hal yang terkait dengannya. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian lafal dan makna. 2. Apa saja macam-macam lafal itu. 3. Bagaimana hubungan antara lafal dan makna. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian lafal dan makna. Ilmu dalalah atau ilmu semantik adalah ilmu yang mengkaji tentang apa itu makna. Mencakup kajian tentang kata, baik berupa kosakata atau bahkan lebih luas lagi. Kajiannya juga mencakup leksikologi dan neologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lafal adalah cara seseorang atau kelompok bahasa mengucapkan bunyi bahasa dalam suatu masyarakat. Ditinjau dari sisi kebahasaan, dapat didefinisikan segala sesuatu yang dilafalkan, apa-apa yang terlontar dari lisan, dan bunyi yang mengandung huruf. Lafal secara spesifik adalah sesuatu yang terlahir dari lisan manusia berupa ucapan yang mengandung bunyi dan kebermaknaan. Sedangkan makna adalah sesuatu yang terkandung dalam ucapan, isyarat, dan tanda. Dalam konteks pemakaiannya, makna disejajarkan dengan arti, gagasan, pikiran, konsep, pesan, pernyataan maksud, informasi, dan isi. Bagian yang selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan dan tidak terpisahkan dari semantik itulah makna. Makna mempunyai pengertian yang sangat beragam. Mansur Pateda mengungkapkan bahwa makna merupakan istilah yang membingungkan karena makna selalu menyatu pada tutur kata kalimat. Ferdinand de Saussure dalam Abdul Khair mengungkapkan makna sebagai konsep atau pengertian yang dimiliki dan terdapat pada tanda linguistik. Makna kalimat baru dapat ditentukan apabila kalimat itu berada dalam konteks wacana atau konteks
situasinya. Contoh, sudah pukul 4. Apabila diucapkan oleh seorang dosen kepada para mahasiswanya, maka pertanda perkuliahan telah usai. Lain halnya jika kalimat sudah pukul 4 diucapkan oleh seksi keamanan pondok pada saat fajar, maka makna kalimat tersebut adalah pertanda bahwa pemberitahuan akan maksudnya waktu sholat subuh. Baik, untuk selanjutnya adalah macam-macam lafal yang akan dibawakan oleh Muhammad Ulin Nuha. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama adalah lafal yang dolalahnya jelas dan tingkatan-tingkatannya. Lafal yang dolalahnya jelas dan tingkatan-tingkatannya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah az-zahir. Az-zahir adalah nas yang dapat menunjukkan makna yang dimaksud dengan bentuk nas itu sendiri tanpa memperhatikan pemahaman dari faktor luar. Ketika yang dimaksud itu sudah dapat dipahami dari sebuah kalimat dan tidak perlu membutuhkan penjelasan dari faktor lain, maka kalimat tersebut sudah dianggap jelas. Seperti dalam firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu kan sudah jelas. Jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Yang kedua adalah nas. An-nas merupakan nas yang dibentuknya itu sendiri dan dapat menunjukkan makna dari yang dimaksud oleh redaksi katanya gitu. Dan bisa menerima takwil. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu al-mufassar. Al-mufassar adalah lafal yang petunjuknya jelas untuk makna yang dimaksud dari rangkaian lafal tersebut serta masih mungkin dimansukh, atau dapat juga diartikan nas itu sendiri sudah bisa menunjukkan arti yang sangat rinci, seperti dalam firman Allah, yaitu fajliduhum tsamanina jaldah, maka deralah mereka 80 kali dera. Yang keempat yaitu al-muhakam. Al-muhakam adalah sesuatu yang menunjukkan kepada artinya yang tidak menerima pembatalan dan penggantian dengan sendirinya. Pembatalan dan penggantian dengan sendirinya secara jelas dan sama sekali tidak mengandung takwil. Kalau an-nas itu bisa menerima takwil, kalau yang al-muhakam ini tidak. Ia tidak membutuhkan arti lain yang mana bukan arti yang sebenarnya, karena yang diambil pada umumnya bersifat kaidah-kaidah agama dan tidak dapat menerima penggantian. Oke, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara kita, yaitu saudari Siti Lailatul Nur Izzati. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hubungan lafal dan makna. Perlu diketahui bahwa bahasa itu adalah ucapan. Kemudian tulisan itu hanya
tanda dari ucapan. Oleh karena itu, bunyi kata atau suara lafal itu dapat mempengaruhi makna. Al-Quran sangat jeli dalam membahas hal ini, seperti pemilihan wazan. Di sini terdapat perbedaan kata antara nazzala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 15 dan anzala dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1. Di sini nazzala menggunakan wazan fa'ala yang memiliki makna taksir atau banyak aktivitas. Sedangkan anzala dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1 menggunakan wazan af'ala yang tidak mempunyai makna taksir atau banyak aktivitas. Kemudian di sini dalam bahasa Arab ketika suatu bentuk kata berubah atau wazan berubah, maka perubahan tersebut juga membawa perubahan makna. Kaidah yang terkenal dalam hal ini adalah ziyadah al-mabna tadullu ala ziyadah al-makna, yang artinya penambahan pada bangunan kata menunjukkan perubahan pada makna kata itu. Kemudian secara umum, hubungan lafal dan makna tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sinonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada homonim. Pengertian dari sinonim sendiri itu adalah beberapa kata yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama. Kemudian pengertian dari antonim yaitu relasi antar makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan. Kemudian ada homonim. Homonim di sini diartikan sebagai beberapa kata yang mempunyai kesamaan bentuk dan pelafalan tetapi maknanya berbeda. Contoh dari sinonim sendiri ini ada 3, yaitu yang pertama dari kemiripan makna yang disebabkan oleh perbedaan dialek. Contoh khalaqa yang artinya menciptakan bersinonim dengan sona'a yang artinya membuat. Kemudian yang kedua ada kemiripan makna yang muncul dengan bahasa yang berbeda. Contoh zaujah artinya istri bersinonim dengan sawiyah yang artinya bini. Kemudian yang ketiga ada kemiripan makna berasal dari jangka dan masa yang berbeda. Contohnya yaitu maqha yang artinya tempat minum kopi bersinonim dengan kafi yang artinya kafe. Kemudian yang kedua ada antonim. Contohnya yaitu benci lawan kata dari cinta. Terus panas lawan kata dari dingin. Timur lawan kata dari barat. Juga suami dan istri. Kemudian yang ketiga ada homonim. Contohnya yaitu kata doroba. Doroba di sini mempunyai arti yang pertama berdenyut, yang kedua mengepung, yang ketiga memikat, yang keempat menembak, yang kelima memukul, yang keenam menyengat, yang ketujuh cenderung, 8 menentukan, 9 mengetuk. Semua kata doroba yang mempunyai sedikitnya 9 arti ini semuanya dilafalkan dan berbentuk sama. Jadi hubungan lafal dan makna di sini bahwa antara lafal dan makna memiliki keterkaitan dan hubungan yang kuat. Lafal adalah wadah dari makna, karena itulah lafal yang baik adalah lafal yang digunakan untuk makna yang sesuai dan tepat.